Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 16 April di hari ini. Saya percaya kita ada dalam pimpinan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita, kegembiraan, damai dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih perkenankan kami untuk kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah kebenaran. Firman-Mu adalah bermanfaat bagi rohani kami. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih dalam rangkaian renungan seri tentang kebahagiaan menurut Alkitab, menurut firman. Hari ini kita baca dari Injil Matius pasalnya yang kelima, secara khusus ayatnya yang ke-9. Firman Allah berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian sabda firman Allah di hari ini, yang intinya mempertegas kembali kepada saudara dan saya, siapakah sesungguhnya orang yang berbahagia menurut Tuhan, menurut Sang Pencipta kita. Dan saya percaya kalau menurut Tuhan itulah yang baik, itu yang betul, dan tidak ada yang lain. Siapakah orang yang berbahagia menurut Tuhan? Dalam konteks pembacaan kita hari ini, firman Allah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang yang berbahagia menurut Tuhan adalah orang yang membawa damai. Karena itu sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah beriman kepada Kristus, yang sudah didamaikan dengan Allah, maka sudah barang tentu kita harus juga berdamai dengan sesama kita. Tidak mungkin kita bisa membawa damai, tidak mungkin kita membawa spirit damai, atmosfer damai di mana kita ada dan bekerja, kalau kita belum damai dengan Allah. Damai dengan Allah menjadi fondasi utama untuk saudara dan saya bisa membawa damai dengan sesama kita. Kata damai dalam bahasa Yunani dari kata eirene, itu kata yang berpadanan dengan kata Ibrani dengan kata shalom. Itu tidak hanya berarti bahwa tidak ada persoalan atau kesulitan. Tidak hanya dalam arti seperti itu. Tetapi damai itu juga memiliki arti bahwa kita melakukan segala sesuatu yang membuat dan membawa kebaikan bagi manusia. Membawa kebaikan bagi sesama kita, itu juga dimaksud sebagai membawa damai. Jadi membawa damai tidak hanya bersifat pasif, tapi juga aktif untuk kita mengusahakan segala sesuatu itu untuk membuat ataupun membawa kebaikan, kebahagiaan bagi sesama kita. Itu juga dimaksud dengan membawa damai dalam hidup kita. Nah, karena itu mari kita terus belajar. Sebagai anak-anak Sang Raja Damai, kita harus mewarisi DNA dari Sang Raja Damai, namanya Yesus Kristus, yang selalu membawa spirit damai, selalu membawa kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Baik kita bertetangga, bermasyarakat, maupun dengan teman-teman kerja kita, maupun juga dalam pelayanan kita, kita harus membawa spirit damai sebagai umat, sebagai orang percaya. Kenapa kita harus selalu membawa damai? Kenapa kita harus selalu membawa spirit rukun dan damai satu dengan yang lain? Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Ketika saudara dan saya selalu membawa damai, maka firman Allah berkata, saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena saudara dan saya membawa atmosfer, spirit rukun dan damai antara satu dengan yang lain.
Karena itu kita terus belajar. Kalau selama ini kita membawa atmosfer permusuhan, atmosfer dendam yang memecah belah umat, yang akhirnya menciptakan kerusuhan, menciptakan perselisihan, menciptakan tidak ada kedamaian satu dengan yang lain. Mari kita belajar bertobat dan meninggalkan cara hidup seperti itu. Tetapi sebaliknya kita mewarisi DNA dari Sang Raja Damai yang selalu membawa spirit rukun dan damai satu dengan yang lain. Karena ketika kita bawa spirit seperti itu, saudara dan saya adalah orang yang berbahagia menurut Tuhan. Yang kedua, bukan hanya berbahagia. Kalimat selanjutnya berkata, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan dilihat karena dia berKTP Kristen. Anak-anak Allah bukan dilihat karena dia sudah dibaptis ataupun sudah dikatekisasi dan sudah disidi. Anak-anak Allah dilihat dari cara hidupnya yang selalu membawa spirit damai satu dengan yang lain. Karena saudara dan saya adalah anak dari Sang Raja Damai, maka seyogianya dan sepantasnya saudara dan saya harus mewarisi DNA dari Sang Raja Damai itu. Makanya saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara dan saya selalu membawa permusuhan, membawa kebencian, dendam satu dengan yang lain, kalau saudara dan saya selalu menjadi penyebab pertengkaran satu dengan yang lain, pemecah belah umat, maka saudara dan saya bukan anak-anak Allah. Jangan-jangan saudara dan saya adalah simpatisan saja karena kita beragama Kristen. Tetapi sesungguhnya anak-anak Allah yang sudah diadopsi sebagai anak Allah dilihat karena spiritnya yang selalu membawa kehidupan yang rukun dan damai satu dengan yang lain. Mari sebagai umat, kalau selama ini kita membawa permusuhan, mari kita belajar berubah dari hal-hal seperti itu. Dalam rumah tangga kita, mari kita mengusahakan kehidupan yang rukun dan damai. Suami istri, orang tua dengan anak-anak, antara anak-anak dengan anak-anak, kita membawa spirit rukun dan damai. Dalam pelayanan kita selalu membawa spirit rukun dan damai. Saya percaya Yesus sangat merindukan gerejanya. Yesus Kristus itu harus bawa damai, bukan bawa permusuhan antara satu dan yang lain, bukan bawa sengketa antara satu dengan yang lain. Karena itu dalam pelayanan kita belajar supaya ada kehidupan yang rukun dan damai. Jangan sampai antara pelayan satu dengan pelayan yang lain saling meninggikan dan saling merendahkan. Saling sikut menyikut satu dengan yang lain, saling jatuh menjatuhkan satu dengan yang lain, saling benci satu dengan yang lain. Tetapi sebaliknya kita belajar sebagai umat yang mewarisi DNA dari Sang Raja Damai untuk kita selalu membawa hidup yang rukun dan damai, karena itulah ciri-ciri anak-anak Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Boleh mengingatkan kami lagi sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kami selalu membawa damai dimanapun kami ada. Untuk kami berusaha dalam segala sesuatu, membuat dan membawa kebaikan bagi sesama, kebaikan bagi manusia siapapun dia, apapun dia, tanpa membedakan suku, bahasa, ras, ataupun agama. Tapi sebaliknya, di mana ada permusuhan kami membawa damai, di mana ada perseteruan kami membawa spirit kebersamaan, spirit rukun dan damai dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat kesehatan yang baik, berkat umur panjang Tuhan berikan. Dalam pergumulan Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Yang bergumul dengan situasi atmosfer dalam rumah tangga yang tidak ada kehidupan yang damai satu dengan yang lain, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan bekerja dan Tuhan campur tangan supaya ada kehidupan yang rukun dan damai dalam keluarga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.